selama manusia masih hidup, pasti akan pikul salibnya masing-masing. Ya, jangan pernah bandingkan salibmu dengan orang lain. Memang secara manusia kita tidak akan kuat, tidak akan mampu. Maka satu hal firman Tuhan bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Datang minta kekuatan Tuhan. Ya, kita minta support dari orang pun belum tentu itu menguatkan kita. Tapi secara hati, secara iman, secara roh, Tuhan kuatkan aku di dalam menghadapi pergumulan ini. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Berjumpa kembali dalam Santapan Pagi bersama dengan Hagios TV. Saya Wahyu Widiawati, temani Anda pagi hari ini. Apa kabar sahabat terkasih? Senang bisa menyapa Anda dan kita belajar bersama di Santapan Pagi ini, memberi makan buat rohani kita, buat jiwa kita. Sudah hadir di studio Pastor Peter Christoph Sarumaha. Beliau gembala di GSPDI Philadelphia yang ada di Dupak dan Jagir, Surabaya. Beliau juga sekretaris PGPI Jawa Timur. Shalom, selamat pagi Pak Peter. Pagi, shalom sahabat terkasih. Terima kasih Pak sudah menyempatkan hadir di studio. Puji Tuhan. Sebuah perjuangan yang tidak mudah ini. Ya. Habis nganter istri, terus meluncur ke sini Pak ya. Iya, itu udah tugas rutin, tanggung jawab sebagai seorang ayah. Terak-teri ya Pak ya. Iya. Antar anak istri. Iya. Ya, ini kali pertama di Santapan Pagi. Orang bilang tak kenal maka tak sayang, Pak. Boleh memperkenalkan pelayanan, keluarga, silakan Pak Peter. Oke, nama saya Peter Christoph Sarumaha, asal saya dari Nias, Sumatera Utara, dan puji Tuhan dipercayakan untuk pelayanan penggembalaan di GSPDI Philadelphia Jagir dan juga GSPDI Philadelphia Dupak. Selain pelayanan gereja lokal, kita juga dipercaya untuk ada di sekretaris PGPI Provinsi Jawa Timur, itu kalau di Aras ya. Tapi kalau di sinode kami sebagai sekretaris Majelis Daerah Provinsi Jawa Timur dan Bali. Saya punya istri satu saja dan anak baru satu. Mau nambah lagi? Itu sesuai rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Kalau saya bilang anak saya cuma satu, seolah-olah membatasi ya. Iya. Makanya setiap Baru ditanya satu, ya? anaknya berapa, baru satu. Baru satu. Mungkin itu perkenalan dari saya. Memang Pak ya, di Aras sekretaris, Iya. di Sinode juga sekretaris. Iya. Emang suka ini apa namanya, menghubungkan, nyatet, mengkoordinasi gitu Pak? Iya, memang dari dulu sebelum jadi gembala juga memang sering berkecimpung di bidang kesekretariatan, terus keorganisasian. Ya, terus juga kan membangun link dengan di luar gereja lah, dengan organisasi, dengan pemerintah. Itu dia memang. Kalau saya daripada disuruh jadi bendahara, lebih baik jadi sekretaris. Karena ngurusin uang itu mumet. Betul, Pak. Ruwet itu ngurusinnya. Mending ngurusi surat-surat. Itu legalitas itu kan memang itu mungkin kemampuan yang Tuhan beri yang lebih spesifik ya. Sehingga nanti bisa bermanfaat dimanapun kita berada. Amin. Sudah lama Pak merantau ke Surabaya dari Nias? Saya dari Nias itu pada waktu saya mau kuliah ya, kuliah di Salatiga, di Sekolah Teologi di Salatiga. Kemudian di kampus kami kan setiap kuliah 1 tahun ada praktek. Kemudian saya praktek di Jakarta. Nah, setelah praktek 1 tahun, kemudian dari pihak gereja itu menyarankan gimana kalau kamu pelayanan di sini aja. Terus kemudian kita di Jakarta, di Jakarta, terus kemudian sambil kuliah gitu loh. Karena memang juga butuh pelayanan di sana. Akhirnya ya ke Jakarta, kuliah sambil pelayanan, dan setelah perjalannya waktu kuliah selesai dan terus pelayanan di salah satu gereja tetap. Memang sama ya, sinodenya sama-sama GSPDI. Nah, kemudian pada 2008 menikah di Surabaya. Sebelum 2008 itu ya ketemu dengan istri. Pacar waktu itu ya? Waktu itu belum pacaran malahan. Karena memang istri saya itu dulu ke Jakarta diutus dari Majelis Daerah Jawa Timur. Waktu itu untuk membuat kurikulum sekolah minggu ya. Nah, sebenarnya awalnya saya nggak ada di tim itu.
Ya itu sebuah proses yang terjadi yang Tuhan izinkan nggak ada di tim itu. Nah tapi karena mereka butuh bantuan saya untuk pengetikan atau akhirnya dimasukkan juga ke tim itu. Kemudian disitulah cinta bersemu, disitulah ketemu. Sebenarnya waktu ketemu itu nggak ada apa-apa. Gitu Pak ya. Jadi ceritanya itu lucu. Gimana? Dia pinjam komputer saya di gereja. Nah, tapi dia tanya dulu sama temannya karena waktu itu saya nggak ada di tempat. Boleh nggak pinjam komputer? Lo boleh, tapi harus izin dulu sama Peter gitu loh. Nah, supaya nanti kalau ada apa-apa tahu gitu. Akhirnya terus gimana, Peternya lagi keluar, ini udah mau dibutuhkan, ini mau dipakai. Ya wis udah pakai aja. Tapi nggak apa-apa ya. Oh nggak apa-apa, nanti saya ngomong, teman saya bilang seperti itu. Tahu-taunya dipakai. Waktu itu katanya di Surabaya itu lagi heboh-hebohnya virus cinta. Nah, dia colokin lah flash disknya di komputer saya. Pas pulang, itu semua filenya itu digandakan sampai komputernya ngehang. Akhirnya mulailah dialog, dia kembali ke Surabaya untuk menanyakan komputer itu apakah sudah diperbaiki atau gimana. Jadi kami komunikasinya itu justru berawal dari virus cinta. Virus komputer, virus cinta. Akhirnya virus cintanya juga menjangkiti keduanya. Itu nulari berdua gitu kan. Nah, kita kemudian berdoa, itu semuanya proses berdoa. Kita ambil doa puasa bagaimana mencari kehendak Tuhan. Ya akhirnya jadilah. Sehingga kemudian saya pun juga komunikasikan ke orang tua rohani yang ada di Jakarta. Dan kemudian mereka bisa menyetujui. Dan 2008 itu kemudian nikah dan tinggal di Surabaya karena memang di Surabaya juga butuh seorang gembala ya, karena waktu itu mertua juga sudah usia lanjut. Oh, anak pendeta nih Iya. Iya. Jadi dulu kami di asrama itu dulu kadang guyon kita waktu di asrama itu. Ya suatu saat nanti kalau seandainya mau cari pacar ya carilah yang anak hamba Tuhan dan hamba Tuhannya yang sudah tua. Padahal itu dulu cuman guyon loh. Cuman guyon. Hati-hati dengan doa, Pak. Cuman guyon gitu. Dan kalau bisa anak perempuan satu-satunya gitu kan. Terjawab semua, Pak. Akhirnya terjawab. Kayaknya sekarang ini juga lagi ada yang berdoa, Pak. Mudah-mudahan. Tapi memang awalnya juga itu juga proses ya. Sebenarnya gembala yang di Jakarta juga mengharapkan supaya saya tetap pelayanan di Jakarta. Kita juga sempat juga doa itu gimana supaya nanti bisa diizinkan. Ya, karena di sini juga kan butuh gembala ya, butuh hamba Tuhan yang melayani. Iya. Tuhan itu ya kalau ngatur ya. Iya. Kalau sekarang kita flashback ke belakang, bisa ya dari hanya pinjam komputer, kena virus. Nah itulah satu proses yang kita nggak pernah duga ya di dalam hidup ini. Betul. Kadang-kadang gara-gara hal yang kecil, taunya dan pikir itu masalah, Pak ya. Nah, awalnya kan masalah. Itu komputer semuanya nggak bisa dibuka. Itu makanya. Gara-gara virus cinta akhirnya menulari cinta yang beneran gitu. Menulari yang punya. Ya, sahabat terkasih. Jadi hari ini kalau Anda mungkin sedang menghadapi masalah di komputer Anda atau di hidup Anda. Jadi nikmati aja, bersyukur aja. Bisa jadi mungkin Tuhan mau melakukan sesuatu di hidup Anda lewat itu ya. Oke, baik. Ini baru kita dengar cerita sudah masuk di topik kita nih. Hari ini Pak Peter ingin mengajak Anda dan saya itu ngobrol tentang menikmati proses. Proses kok dinikmati, Pak. Kenapa tertarik topik ini, Pak? Oke. Begini loh, kita ini sebagai manusia pada umumnya dan orang percaya pada khususnya. Satu hal yang kita nggak bisa hindari yaitu proses hidup. Suatu saat ada seorang anak Tuhan bertanya kepada saya, Pak, kapan ya kita nggak ngalami masalah? Bisa nggak gitu? Saya bilang, kalau memang Anda sudah mati, ya, selagi kita masih bisa berkata gitu ya. Selagi kita masih bisa bilang B, itu berarti tandanya hidup. Seorang yang hidup itu, ya pasti akan diperhadapkan dengan yang namanya pergumulan atau masalah. Karena
baik orang percaya ya kepada Yesus maupun orang yang tidak percaya Yesus pasti akan menghadapi masalah. Kadang ada sebagian dari orang percaya bilang begini, kok kita jadi Kristen itu yang satu belum selesai, kok yang baru sudah ada lagi pergumulannya. Ya, Jadi seolah-olah bahwa hanya orang Kristen yang mengalami masalah itu, padahal semuanya. Cuman bedanya, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita menghadapi proses, kita menghadapi masalah, itu cara menyikapinya beda. Sumber kekuatannya beda, dan kemenangannya juga beda. Outputnya pun di dalam proses itu beda. Karena di dalam Roma pasal 5, pasal 5 ayat 3 sampai seterusnya, itu bilang bahwa setiap kesengsaraan, masalah itu akan menghasilkan sesuatu, menimbulkan sesuatu. Yang pertama dikatakan ketekunan. Yang kedua, tahan uji. Yang ketiga, punya pengharapan. Jadi sebagai orang percaya bahwa proses itu, masalah itu kita harus hadapi dengan cara pandang Tuhan. Kenapa kadang kita kemudian mudah mengeluh? Iya, karena yang kita masih gunakan bukan cara pandang firman Tuhan. Yang kita pergunakan adalah cara pandang dunia, cara pandang kedagingan kita. Karena kalau kita pakai cara pandang firman Tuhan bilang, pergumulan apapun, persoalan apapun tidak akan melebihi kekuatanmu. Malahan Tuhan memberikan jalan keluar. Jadi setiap proses, setiap pergumulan, pasti itu ada jalan keluarnya. Jadi proses itu digambarkan seperti tekanan. Iya, itu bisa menghancurkan, tapi juga bisa menghasilkan sebuah kualitas. Apakah ini teruji atau tidak? Iya, jadi di dalam proses yang ada, iya, itu akan menghasilkan yang namanya apa itu? Kedewasaan di dalam hal karakter. Iya. Di dalam hal mentalitas kita, di dalam menyikapi setiap hal yang ada. Yang kedua, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7, firman Tuhan bilang, itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Iya. Di dalam keadaan yang baik, mungkin kita anggap, aku belum butuh Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik. Ya, kapan sih orang cari Tuhan? Ketika ada masalah. Ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, ketika ada proses. Dan juga ada statement biasanya di baliho-baliho itu ya. Proses tidak mengkhianati hasil. Nah itu ya. Jadi sahabat terkasih, mungkin di hari-hari ini bukanlah satu hal yang mudah ya. Kita mendengar di beberapa tempat tentang masa sukar, ya PHK di mana-mana. Bahkan kemarin saya masih baca berita ada lagi PHK di salah satu perusahaan tekstil, ya, dan itu di PHK luar biasa banyak gitu ya, dan dengan kondisi ekonomi global yang tidak menentu, ya, memang di dalam dunia ini tidak ada sesuatu hal yang pasti, tapi percayalah di dalam Tuhan Yesus Kristus kita ada kepastian. Kepastian penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan melewati setiap proses yang ada. Untuk itu apapun yang kita hadapi, satu hal, ya, cari Tuhan, datang pada Tuhan, bersyukur, bersungut-sungut itu mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi bersyukur kita punya kesempatan yang sama untuk menikmati anugerah dan karya Tuhan di dalam hidup kita. Problemnya adalah ketika kita menghadapi masalah, proses, apapun bentuk prosesnya ya, masalah, pergumulan, sakit penyakit kah, ekonomi kah, kadang-kadang masalah itu bikin kita lupa Pak untuk bergantung, karena kita lihat masalahnya besar. Gimana nih Pak? Ya, maka ada satu statement bilang begini, jangan lihat masalahmu yang besar, tapi lihatlah kita punya Tuhan yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat. Iya, jadi sebenarnya itu semuanya kembali kepada paradigma kita ya. Cara pandang kita di dalam kita melihat sebuah masalah. Ya, sebagai orang percaya kita melihat bahwa setiap persoalan itu justru itu menjadi sebuah cara Tuhan untuk menolong kita, cara Tuhan untuk mendewasakan kita, cara Tuhan untuk menaikkan level kita. Iya, cara Tuhan untuk menguji iman kita. Apakah iman kita ini teruji di dalam segala keadaan.
Mungkin orang pada waktu keadaan baik bilang Tuhan Yesus baik, itu biasa. Tapi kalau dalam masa yang sukar, dia masih bisa berkata Tuhan Yesus baik, itu luar biasa. Ya, di dalam kisah di Alkitab, ya, ada satu tokoh di Alkitab di mana pada waktu mereka menghadapi satu ujian dan dia berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong kami, ya, kami akan tetap percaya, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku buat. Nah, ini adalah satu iman yang luar biasa ya. Iya, jadi bukan hanya di dalam keadaan yang baik kita bisa berkata Tuhan baik, tapi di dalam keadaan yang tidak baik pun kita bisa berkata Tuhan baik, itu luar biasa. Ya. Kalau semua baik saja terus bilang Tuhan luar biasa tuh semua orang bisa, Pak ya? Semua orang bisa karena keadaannya masih baik-baik saja gitu ya. Nah, makanya saya selalu sampaikan kepada jemaat, di Alkitab itu ada banyak janji Tuhan. Ada banyak karya kuasa Tuhan. Dan biarlah firman itu yang tertulis di Alkitab itu bukan hanya sebatas tulisan hitam di atas putih. Tapi firman itu harus menjadi sebuah kehidupan kita. Menjadi sebuah pengalaman iman kita, perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Iya. Karena buat apa kalau Alkitab hanya sebagai huruf di atas kertas, tulisan hitam di atas putih. Iya, firman itu harus menjadi kehidupan kita. Kalau di Alkitab ada bilang Tuhan adalah Maha Kuasa, Yehovah Jireh, Yehovah Rafa, ya. Nah, kita harus alami bahwa Tuhan itu berkuasa di dalam hidup kita. Sehingga itu akan menjadi kekuatan, akan menjadi kesaksian. Pada waktu kita mengalami pergumulan hari ini, kita akan ingat di waktu yang lalu Tuhan sudah tolong, maka di waktu sekarang juga Tuhan yang sama itu juga akan menolong setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Dan kita nggak akan pernah tahu Yehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, kalau kita nggak pernah sakit. Gitu loh. Iya. Jadi lewat pergumulan itu justru di sana kita akan melihat kuasa Tuhan itu nyata atas kehidupan kita. Rasul Paulus bilang bahwa justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Jadi di dalam pergumulan hidup jangan mengeluh, jangan kecewa dengan Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan, justru bersyukur karena lewat proses hidup engkau akan melihat kuasa dan karunia Allah nyata di dalam hidup kita. Amin. Pak Peter, bicara proses itu kalau seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, mungkin orang, iyalah Pak, saya masih oke lah ya. Bagaimana dengan orang-orang yang mengalami proses demi proses, belasan bahkan mungkin puluhan tahun, dan mereka rasanya nggak kuat, Pak, ini sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun, prosesnya itu sama, berputar-putar di situ. Bagaimana dengan sahabat terkasih yang mengalami hal itu, Pak Peter? Iya, pertama ya, bahwa firman Tuhan bilang setiap hari kita itu harus pikul salib. Sangkal diri pikul salib. Sangkal diri pikul salib. Dan jangan pernah lihat salib yang dipikul orang. Ya, masing-masing kita punya salib sendiri sesuai dengan ukuran kita. Ya, kadang kan bukan hanya persoalan yang sama. Kadang kita juga kan yang satu ini belum selesai, yang baru sudah ada lagi. Kadang lagi, Pak. Nah, kemudian kita berkata, ini mau sampai kapan ya? Makanya tadi dari awal saya sampaikan bahwa selama manusia masih hidup, pasti akan pikul salibnya masing-masing. Ya, jangan pernah bandingkan salibmu dengan orang lain. Memang secara manusia kita tidak akan kuat, tidak akan mampu. Maka satu hal firman Tuhan bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Datang minta kekuatan Tuhan. Ya, kita minta support dari orang pun belum tentu itu menguatkan kita. Tapi secara hati, secara iman, secara roh, Tuhan kuatkan aku di dalam menghadapi pergumulan ini. Jadi jangan kita anggap bahwa persoalan itu cukup hanya untuk seminggu, ya udah itu selesai gitu ya. Ya, manusia itu selama dia masih hidup pasti cuman porsinya
yang berbeda-beda. Mungkin dari sahabat terkasih yang ngalami itu mungkin pergumulannya di satu bidang itu. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan tinggalkan kita di masa-masa ketidakberdayaan kita pun. Tuhan tetap ada. Ya, jadi bagian kita ya minta kekuatan Tuhan yang ada di setiap waktu, minimal menjaga hati kita, menjaga pikiran kita di dalam kita menyikapi apa yang sedang kita alami. Kita semakin mengeluh, mengasihani diri sendiri, itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Ya, sekarang kita mengeluh ya, kita mengasihani diri sendiri kok seolah-olah ini kok lama sekali, kok belum selesai, dan seolah-olah bebanku itu yang paling berat di antara orang lain. Kita kembali lagi ke firman. Tuhan itu izinkan sesuatu terjadi tidak akan melebihi kekuatan kita. Belum tentu pergumulan yang dihadapi saudara terkasih ini itu mampu dilewati oleh orang lain, gitu kan? Makanya masing-masing kita itu punya pikulannya sendiri. Tetapi bedanya kita sebagai anak Tuhan, jangan dengan kekuatan kita, jangan dengan cara kita. Ya, minimal setiap hari minta kekuatan Tuhan. Ya, hati kita harus melekat sehingga itu akan mendorong kita untuk bisa survive. Kenapa? Semua komando hidup ini kan dari hati. Ya, dari hati yang kemudian mempengaruhi pikiran, mempengaruhi cara pandang, mempengaruhi ucapan, mempengaruhi respon. Yaitu semuanya komandonya dari hati. Ya, jadi seperti itu. Jadi mesti dijaga hati. Iya, harus dijaga hatinya. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita jaga hati kita, ya sefrekuensi dengan hatinya Tuhan, maka meskipun mungkin tubuh kita sedang merosot, tetapi di sana justru kekuatan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bicara tentang proses, Pak. Tadi kan Bapak sampaikan bahwa itu harus dilewati. Kalau dilewati itu kan berarti ya mau nggak mau harus lewat. Tapi judul yang kasih Bapak hari ini menikmati. Aduh, susah. Misalnya proses itu kan selalu nggak enak, nggak nyaman. Nggak nyaman kok dinikmati. Apa yang dinikmati, Pak? Iya, menikmati proses itu adalah menikmati apa yang sedang kita hadapi, karena di sana nanti akan ada pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Ya, di sana ada pengalaman iman, pengalaman apakah itu dengan keadaan, apakah itu dengan sesama, gitu ya. Sehingga di kemudian hari mungkin kita mengalami hal itu, ya, itu akan membantu kita di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan berikutnya. Bahkan juga kita bisa menolong sesama kita. Karena kalau soalnya kita nggak bisa nikmati, maka itu akan menekan kita. Kalau kita nggak bisa nikmati, yang ada ya keluhan. Ya, dengan kita menikmati, kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang memang ya akan menjalani yang namanya masalah. Tapi justru di tengah-tengah masalah itu kita disadarkan bahwa saya itu butuh Tuhan. Lewat masalah itu menyadarkan kita bahwa kita ini manusia yang terbatas. Ya, maka kalau kita nggak bisa nikmati, itu akan menjadi sebuah beban yang berat. Ya, dulu pada waktu ada COVID ya, dulu kita harus ya take light-nya itu kan harus lawan COVID. Ya. Sekarang kan sebenarnya kan mungkin bisa aja ada, tapi kita harus berjalan bersama, ya, dengan COVID itu, walaupun mungkin kita nggak tahu gitu kan. Nah, demikian pula kita itu dengan masalah, ya kita itu beriringan, ya, berjalan bersama. Tapi percayalah, rangkulan Tuhan jauh lebih kuat daripada rangkulan masalah. Jadi nikmati saja. Nanti ada rangkulan Tuhan, ada rangkulan masalah, tapi percayalah, rangkulan Tuhan akan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Rangkulan Tuhan akan menuntun kita kepada jalan kemenangan. Dan kalau bicara tentang
tadi Bapak melihat berjalan seiring, ya dinikmati saja berjalan dengan proses dalam kehidupan kita berupa masalah dan lain sebagainya. Pak, kalau kita itu punya Tuhan, punya teman lah, itu bilang Tuhan tuh menemani kita, menyertai kita melewati hidup ini ya. Itu kalau kita punya teman berjalan melewati tantangan, melewati pergumulan, itu sangat mudah kalau kita bisa pegang dia, bisa ngobrol dengan dia, dan bisa face to face dengan dia secara kasat mata. Nah, gimana caranya Pak? Tuhan kan nggak kelihatan. Kita nggak bisa sentuh Tuhan, kita nggak bisa meluk Tuhan dan nangis. Jadi gimana nih Pak caranya? Justru gini loh, kadang kita itu yang kita selalu andalkan adalah hal yang terlihat. Ya. Padahal ada sesuatu hal yang tak terlihat, tapi kuasanya itu luar biasa. Mungkin bisa saja kita punya teman, ya teman curhat. Ya. Sekarang orang curhatnya ke AI, Pak. Nah, itu juga bahaya itu. Ya. Nah, kita kan sebagai orang percaya memang Tuhan tidak terlihat, tapi kuasanya sungguh nyata. Ya. Kalau nggak seperti itu kan tidak mungkin ada kesaksian pengalaman iman dari orang-orang percaya. Ya. Nah, bagaimana kita curhat? Ya di dalam doa. Bagaimana kita curhat? Ya dengan perenungan firman, sehingga itu bisa meneguhkan kita, bisa menguatkan kita. Itu. Jadi memang Tuhan itu nggak terlihat, tapi kuasanya sungguh nyata. Nah, bagian kita apa? Mempercayainya. Ya, bahwa Tuhan itu sungguh nyata dan berkuasa di dalam hidup kita. Yang kedua, yaitu bagaimana kita ambil bagian kita. Apa itu? Berdoa, berseru, bersyukur. Tuhan itu nggak pernah membatasi tempat. Tuhan itu nggak membatasi waktu. Mungkin dengan yang terlihat, pada saat kita butuh dia, dia bisa berkata, mohon maaf aku sibuk. Mohon maaf aku punya kegiatan. Tapi dengan Tuhan, mau dimanapun, mau kapanpun, tinggal kita berdoa, tinggal kita berseru. Yang menjadi persoalannya bukan malahan Tuhan yang tidak terlihat itu. Persoalannya justru mau nggak kita bersyukur, mau nggak kita berdoa, minta hikmat, minta kekuatan Tuhan di dalam menghadapi apa yang sedang kita hadapi. Jadi persoalannya bukan kepada Allah yang tidak terlihat, tapi justru problemnya dari kita. Mau nggak kita berseru kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Jikalau dengan masalah kita saja bagi Tuhan itu mudah, tapi bagi Tuhan untuk mengubah hati kita itu, yaitu butuh proses. Jadi mungkin kita berkata, kok belum happy sih? Ya karena memang belum ending. Kalau mau mengalami happy ending ya harus nunggu endingnya bersama dengan Tuhan. Seperti itu. Jadi ya memang Tuhan tidak terlihat, tapi kuasanya sungguh nyata. Persoalannya bukan kepada Allah yang tidak terlihat, tapi persoalannya adalah dari kita. Mau nggak kita berseru kepada Allah yang tidak terlihat, tapi kuasanya sungguh nyata. Amin. Tadi Bapak sempat katakan bahwa kita tuh boleh curhat loh sama Tuhan. Nah, Pak, kalau orang curhat itu kan kadang-kadang bisa marah, bisa kecewa, pokoknya isi hatinya dicurahkan. Boleh nggak sih kita marah, ngomel, istilahnya di dalam doa ini ya, mengungkapkan isi hati kita, kekecewaan kita, kemarahan kita, pokoknya hal-hal yang negatif di hati kita, boleh nggak sih kita ngomong itu sama Tuhan? Apapun yang kau rasakan, apapun yang kau alami, silahkan sampaikan ke Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan itu tahu hati kita. Tuhan itu tahu apa yang kita alami. Maka Yesus pun di dalam Injil Matius bilang begini, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apapun yang kita alami, apapun keadaan hati kita, ya, sampaikan kepada Tuhan. Ya. Nah, kemudian kalau memang kita menyadari bahwa respon hati kita itu salah, sikap hati kita itu salah, Tuhan ampuni aku punya pandangan yang salah tentang Tuhan. Aku punya pandangan yang salah tentang pergumulan, ya. Maka untuk itu mari
minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku menghadapi ini. Tuhan tolong, Tuhan bimbing, Tuhan sertai. Mampukan aku melewati setiap pergumulan ini. Amin. Baik, sebelum berlanjut Pak, kita sapa dulu yang sudah bergabung ya. Ada Ibu Roliwati Siregar. Shalom, selamat pagi Pak. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom. Iya. Terima kasih Bu Roli. Dan berikutnya ada Ibu Idawati. Hikmahnya apa Pak? Kalau kita menghadapi proses tadi mungkin yang dimaksud. Hikmah apa yang kita dapatkan? Hikmah apa yang kita dapatkan tentunya banyak ya di dalam setiap proses ya, bisa membentuk karakter kita. Ya, karena bagi Tuhan menjawab setiap masalah itu bagi Tuhan sebenarnya mudah. Ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana hati kita, bagaimana karakter kita. Pribadi kita itu jauh lebih penting daripada masalah kita. Ya, jadi yang pertama hikmatnya adalah bagaimana ya Tuhan membentuk karakter kita. Yang kedua, menguji iman kita. Ya. Dalam keadaan yang baik kita bisa berkata Tuhan baik. Tapi kalau di dalam keadaan, di dalam masalah kita bisa bilang Tuhan baik, itu luar biasa. Ya. Jadi itu akan membentuk karakter kita. Yang kedua itu akan menguji iman kita. Dan yang ketiga itu bisa menjadi kesaksian. Kemenangan-kemenangan yang kita alami lewat sebuah pergumulan itu akan menjadi sebuah kesaksian bagi setiap kita. Amen. Dan orang lain juga akan dikuatkan, orang lain juga akan diteguhkan. Amin. Amin. Banjir rezeki, Pak Musa ya. Terima kasih Pak Musa sudah menyempatkan bergabung ya. Keren, Yesus hidup Pak. Katanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Ada semua sahabat terkasih yang sudah bergabung. Tuhan Yesus mengasihi Anda, siapapun Anda, dan apapun persoalan Anda. Tuhan menanti Anda datang kepada Yesus ya. Amin. Selamat pagi juga yang sudah bergabung di YouTube. Ya, ada di sana ada Bapak Fadlan. Terima kasih Pak sudah menyempatkan bergabung ya. Pak, apa maksud Yohanes 17 ayat yang ketiga? Nah, saya bacakan ya Pak ya. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, jadi ini adalah sebuah pengenalan akan Allah yang juga kemudian memberikan sebuah pengharapan akan kehidupan yang kekal. Di mana bahwa untuk percaya kepada Tuhan Yesus itu bukannya sekedar percaya, tapi bagaimana kita memiliki satu pemahaman dan pengenalan akan Allah yang benar, yang dalam iman Kristen, ya, bahwa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Itu dari versi iman Kristen. Saya harus tegaskan ini karena kalau di luar versi ini nanti ya lari ke perdebatan nanti. Ya, seolah-olah itu Yesus itu bukan Tuhan dan Juru Selamatnya sebagai utusan. Kita harus lihat ini adalah dalam konteks bagaimana pada waktu Tuhan Yesus menjalani hidupnya sebagai manusia, misi untuk penyelamatan gitu ya. Jadi ya mungkin kita akan batasi di situ supaya nanti tidak timbul sebuah perdebatan ya seolah-olah ya Yesus itu begini ya. Itu adalah dari versi pengakuan iman yang lain. Tapi dalam iman Kristen ya bahwa pengenalan akan Allah itu yaitu pada prinsipnya yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi mungkin saya batasi di situ supaya nanti enggak melebar kemana-mana. Karena mungkin saya juga lihat dari pertanyaannya. Sahabat terkasih, siapapun yang sedang menyaksikan tayangan ini, Anda percaya atau nggak percaya, Yesus Kristus tetap Tuhan. Ya? Betul. Dan Dia satu-satunya jalan kepada keselamatan. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Maka Bu Wahyu disebut sebagai anak Allah, anak Tuhan. Saya disebut anak Tuhan. Dan itu karunia pemberian Tuhan untuk orang yang percaya. Di luar sana nggak ada bilang
itu loh anak Tuhan. Coba kalau kita ya ke satu daerah, terus kemudian dia mungkin lagi pesan makan, sebelum dia makan dia berdoa, kita lihat loh itu loh Bu Wahyu itu anak Tuhan loh kayaknya. Nah gitu ya. Nah, itu satu anugerah Tuhan. Iya. Tidak semua orang menerima karunia itu, dan itu diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu mari, Yesus sudah menyatakan dirinya, akulah jalan, akulah kebenaran dan kehidupan. Maka buka hatimu, selagi Tuhan memberikan kesempatan untuk menjadi orang percaya, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Maka saya seringkali merenung, saya itu bersyukur. Di antara sekian banyak orang di dunia ini, salah satunya Tuhan pilih saya untuk diselamatkan. Untuk itu mari buka hatimu, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mengasihi engkau. Amin. Siapapun Anda. Ya. Jadi jangan tunda-tunda untuk terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya. Diaminkan oleh Om Malstiastuti. Amin Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan bergabung. Terima kasih. Ya. Baik. Selamat pagi juga buat Sarni. Terima kasih sudah menyempatkan bergabung. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya? Amin. Ada Pestaria yang mengaminkan juga. Terima kasih. Dan kembali, ini kalau anaknya Allah, ketika proses terjadi, nggak perlu takut, Pak ya. Kan? Tadi itu yang kami perbincangkan, sahabat terkasih. Kalau Anda nggak percaya, silakan dicoba. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gimana nanti rasanya ketika menghadapi proses? Maka kenapa anak Tuhan itu ya, mau diapain pun monggo. Kadang firman Tuhan bilang, firman Tuhan kan ajarkan, jangan pernah balas. Betul. Iya, karena anak Tuhan itu diapa-apakan pun kejahatan dengan kebaikan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita balas kejahatan dengan kebaikan, yang pertama, mungkin dengan kebaikan yang kita lakukan, orang yang melakukan kejahatan itu berubah. Atau yang kedua, kalau dia nggak berubah, dia akan berurusan dengan Tuhan yang kita percaya. Jadi jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Jadi jalanilah hidup ini dengan hikmat. Betul. Ya, makanya seperti tadi, ya harus ada batasannya. Itu namanya hikmat. Selamat pagi buat Elisa, mengaminkan apa yang disampaikan oleh Pak Peter. Terima kasih buat Elisa. Terima kasih. Sudah menyempatkan bergabung ya. Kembali kepada topik kita, Pak, menikmati proses. Pak, orang itu kembali tadi seperti pertanyaan saya ya. Waktu itu sangat berpengaruh ya. Kita nih pegang ini air mineral ini ringan ya. Ini kalau 1 jam oke. Tapi kalau makanya saya coba dulu rasanya kayak gimana. Rasanya gimana? Kalau 1 jam menyegarkan. Oke, kalau 1 hari, setahun, 2 tahun. Nah, kita ini orang zaman modern ini, Pak. Ini kita punya budaya instan, Pak. Pengennya prosesnya cepat tapi hasilnya bagus. Nah, bayarnya murah tapi dapatnya bagus. Maunya begitu, Pak. Jadi maunya doa, amin, langsung selesai masalahnya. Nah, gimana kita melewati itu di tengah-tengah budaya instan ini, Pak? Nah, makanya itu tadi yang saya bilang ya. Cara pandang itu penting. Firman Tuhan bilang bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu. Karena di dalam itulah kemudian kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Mana rencana Tuhan, mana yang bukan rencana Tuhan. Mana yang harus saya jalani dengan proses. Jadi sebenarnya nggak ada sesuatu hal yang instan itu yang menunjukkan kualitasnya lebih daripada yang berproses. Iya. Betul. Semua yang instan, bahkan di dalam hal yang kita konsumsi ya, tetap butuh proses ya. Hal yang instan pun pertama masih juga diproses. Dan yang kedua, yang instan pun itu justru bisa menimbulkan bahaya loh buat kita. Apakah Tuhan itu nggak bisa, contohnya kita minta sesuatu, Tuhan langsung kasih? Bisa. Tetapi kita nggak akan dewasa. Kita nggak akan teruji. Nanti ada apa-apa kita nggak mendapat jawaban dari Tuhan, kita langsung kecewa. Apakah iman kita hanya tempatkan karena setiap apa yang kita minta Tuhan langsung kasih? Iman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu kan mereka bisa memiliki iman yang teguh bukan karena sesuatu hal yang instan, tapi karena satu proses yang berat dan proses yang panjang. Gitu. Jadi sebagai orang percaya,
Iya, mungkin itu yang ini yang saya bilang tadi, mentalitas ya. Ya, di dalam proses itu akan mengubah mentalitas kita, karakter kita di dalam menyikapi sebuah persoalan. Makanya saya selalu sampaikan di dalam parenting ya, sebagai orang tua, jangan sampai apa-apa dengan anak itu semuanya instan. Dimudahkan. Apa-apa semuanya diiyakan. Iya, latihlah anak-anak untuk bisa menikmati prosesnya sendiri. Biasanya gini, Pak, saya dulu susah Pak, jangan sampai anak saya susah. Nah, begini loh, kan kemudian kita sebagai orang tua kan bukan ingin menyusahkan anak-anak, tetapi kita ingin melatih anak. Pertama, dia itu bisa terbiasa tahan uji dengan proses hidup ini. Yang kedua, kita akan menggiring dia untuk belajar bagaimana menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Sekarang kan apa-apa orang lain, apa-apa Google, apa-apa AI, ya. Itu pun kualitasnya beda. Ya, saya pengalaman ya dengan anak kami ya. Anak kami itu puji Tuhan diberikan kemampuan untuk menulis, bukan menulis ABCD ya. Jadi seperti bikin karya tulis, bikin apa gitu ya, bikin esai gitu ya. Nah, bagi orang lain mungkin tinggal cari aja di ChatGPT. Iya. Nah, sementara di sekolah mereka kan nggak boleh pakai itu, ketahuan langsung nilainya 0 gitu, karena itu sudah aturan gitu ya. Nah, dia punya kemampuan, dia cari solusinya, dia temukan solusinya. Ya beda dengan mungkin anak-anak yang nggak terbiasa ya, sedikit-sedikit ChatGPT. Padahal itu nggak akan bikin kita tambah pintar. Karya tulis itu kan yang dituangkan kan adalah apa yang ada di pikiran kita. Ya, sehingga itu menambah wawasan, menambah kualitas ilmu yang dimiliki gitu loh. Nah, demikian halnya pula di dalam sebuah pergumulan. Jangan potong kompas. Jangan ambil jalan pintas. Jalan pintas yang instan mungkin rasanya cepat. Ya, tapi percayalah, buah yang matang dengan dikarbit itu rasanya beda dengan buah yang matang di pohon. Betul Pak. Mungkin ilustrasinya saya kasih seperti itu. Biasanya rasanya lebih kecut gitu. Nah, tapi seinstannya tetap ingat, pasti ada prosesnya. Untuk menjadi instan pun itu kan ada prosesnya. Jadi intinya apa? Yang instan pun selalu pasti ada proses. Tanpa yang instan pun juga selalu ada proses. Itu. Tetapi yang sesuai prosesnya, ya itu hasilnya pun kualitasnya pun beda. Apalagi dengan kehidupan kita ya. Semua kita, saya percaya kita punya pengalaman pergumulan masing-masing. Dan kenapa kemudian kita bisa berkata nikmati proses? Karena apa? Kita pernah alami proses itu. Iya. Dan jalanilah, syukurilah. Karena itu sesuatu hal yang kita nggak bisa hindari. Itu sudah ibaratnya jalan bersama gitu loh. Iya. Dan percayalah, Tuhan kita jauh lebih besar daripada permasalahan yang menyertai apapun kita. Itu ya. Pak, satu lagi sebelum nanti Bapak simpulkan. Ada orang-orang yang ketika melewati proses, mereka bertumbuh, mereka akhirnya tadi seperti Bapak bilang tadi, karakternya tumbuh, imannya bertumbuh, begitu ya. Tetapi ada orang-orang yang ketika diproses, mereka jadi patah dan bahkan tidak sedikit yang meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Apa yang membedakan hal itu? Ya, yang saya alami sih selama ini ya, di dalam pelayanan biasanya itu orang-orang yang nggak sungguh-sungguh. Iya. Orang-orang yang nggak sungguh-sungguh dengan imannya. Orang yang sungguh-sungguh dengan imannya, dia mampu bertahan. Minimal kita ini kalau nggak mundur, minimal kita itu bertahan. Kalau kita nggak bisa maju selangkah, minimal kita itu bisa bertahan. Berdiri. Iya, di dalam pergumulan yang sedang kita hadapi. Ya, jadi itu yang pertama, kesungguhan hati. Yang kedua, kita butuh yang namanya komunitas. Ya, kita butuh yang namanya komunitas orang percaya yang juga bisa mungkin mendampingi kita, mensupport kita. Ya, bahkan kita bisa berkata, tolong bantu saya di dalam doa, dukung saya di dalam doa. Dan saya percaya kehadiran saudara seiman itu
juga bisa memberikan energi yang positif, ya, support yang baik, ya, buat kita. Maka sebagai anak Tuhan juga ini satu hal yang perlu dimiliki, yaitu kepedulian. Ya, kita ini kan sebagai tubuh Kristus. Saya selalu sampaikan ke jemaat, kalau ada jemaat contoh sedang bergumul di dalam sakitnya, luangkan waktu untuk membesuk selagi dia masih di rumah sakit. Jangan menunggu nanti dia udah pulang. Karena justru yang dibutuhkan itu adalah pada waktu masa di rumah sakit. Kenapa di rumah sakit yang ada adalah pembatas ranjangnya, ya, yang ketemu hanya dokternya. Nah, butuhlah kehadiran kita sebagai orang percaya untuk kemudian memberikan support, memberikan doa gitu ya. Jadi saya percaya kalau hati kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya, di dalam masalah kita tidak akan mudah untuk menyerah, apalagi keluar dari apa yang Tuhan kehendaki, ya. Tapi tadi firman Tuhan bilang bahwa di dalam kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, tahan uji, dan yang ketiga adalah pengharapan. Ya, meskipun mungkin keadaan kita adalah satu keadaan yang kita tidak harapkan, tapi tetaplah miliki pengharapan bahwa di dalam keadaan itu pun Tuhan Yesus masih ada buat kita, Tuhan Yesus sayang buat kita, Tuhan Yesus mengasihi kita, dan Tuhan masih memelihara kita sehingga kita mampu melewati proses itu. Seperti itu. Jadi jangan menyerah, jangan mundur, ya. Minimal bertahan. Kalau nggak bisa melangkah maju, minimal bertahan. Minta kekuatan Tuhan, minta hikmat Tuhan, dan biarlah cara pandang kita giring kepada firman Tuhan. Oke, baik. Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada sahabat terkasih berkaitan dengan menikmati proses, dan nanti silakan tutup dalam doa. Iya, proses itu adalah satu hal yang harus dialami oleh setiap manusia, bukan hanya orang percaya. Tapi percayalah, di dalam segala keadaan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu ada kapanpun, karena Yesus pun berkata, "Mari datanglah kepadaku, hai yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Bagian kita kerjakan, bagian Tuhan akan kerjakan. Bagian kita apa? Percaya. Bagian kita apa? Berusaha. Bagian kita apa? Berdoa. Ya. Jadi dalam iman kepada Yesus yang dibutuhkan adalah iman. Ya. Iman itulah yang kemudian akan menerobos setiap batasan-batasan pemahaman kita tentang kemahakuasaan Tuhan. Yang kedua, taat. Ya, ikuti maunya Tuhan di dalam keadaan yang kita hadapi. Dan yang ketiga, yaitu setia. Di dalam keadaan apapun yang kita hadapi, belajar setia. Karena orang yang setia di dalam imannya, itulah yang akan bertemu Tuhan, itulah yang akan bersama Tuhan pada waktu dia datang kembali pada kali yang kedua. Ya, jadi iman, taat, dan setia. Jadi mari, sahabat terkasih, jangan merasa hanya engkau seorang diri yang mengalami yang namanya proses hidup. Setiap manusia juga mengalami proses hidup. Namun jika engkau di dalam iman kepada Yesus, engkau akan punya cara pandang yang berbeda di dalam melihat, di dalam menikmati setiap proses yang ada. Tuhan akan membuat kita makin dewasa, Tuhan membuat iman kita teruji, dan hidup kita akan menjadi kesaksian. Mari tetap semangat, tetap percaya, tetap taat, tetap setia, jangan jauh dari Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kita tenang, dan Dia akan menunjukkan jalan kemenangan bagi setiap kita. Untuk itu, siapapun saudara yang sedang menikmati program ini, mari datang kepadanya, berseru kepadanya, buka hati untuk Tuhan. Ya, bagian kita ini percaya bukan untuk memperdebatkan Tuhan, tapi percaya bahwa hanya Dialah satu-satunya jalan kebenaran, jalan kemenangan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan tutup dalam doa, Pak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami. Engkau dari surga mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Dan kami bersyukur di antara manusia berdosa,
Tuhan telah memilih kami untuk percaya kepada Tuhan, menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Untuk itu pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi sahabat terkasih yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan, mengalami persoalan, mengalami menjalani proses hidup. Hamba berdoa, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan mampukan melewati proses demi proses, dan Tuhan Yesus menjadi jawaban bagi kami. Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kekuatan, dan terlebih lagi Engkau membawa iman kami semakin bertumbuh, semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami yang mendengarkan program ini, mendengar firman-Mu, semuanya ditolong oleh Tuhan, dikuatkan, didewasakan di dalam iman, di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat-Mu terjadi, pertolongan-Mu nyata di dalam kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus yang kami percaya. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Pak Peter, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Puji Tuhan, Tuhan memberkati juga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik. Selamat pagi buat sahabat terkasih yang sudah bergabung mengaminkan apa yang disampaikan oleh Pak Peter tadi ya. Ada Ervi Mora, ada Elisa, ada Waribo, ada Lina, ada Jones Aksi. Semua sahabat terkasih yang sudah bergabung. Ada Pejaten Barat, terima kasih juga sudah menyempatkan bergabung ya. Dan tetap semangat sahabat terkasih. Proses apapun yang Tuhan izinkan hari-hari ini untuk Anda lewati, tetap bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Amin. Karena bersama dengan Dia, Anda dan saya akan bisa melewati proses itu menjadi pribadi yang jauh lebih baik karakternya dan imannya jauh lebih bertumbuh. Amin. Sampai jumpa di santapan pagi berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Amin.